Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada saat ini. Yuk sekarang kita semua bersama-sama menyiapkan hati kita, pikiran kita, lidah dan bibir kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Semua bawa hatinya, semua bawa rohnya untuk datang menghadap Tuhan. Katakan, Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua menyanyi ya. Katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Lagi ya, Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Semua angkat suaranya dengan segenap hati. Katakan, Tuhan, kami datang kepadamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan, atas kebaikan. Yuk, sekarang semua datang pada Tuhan. Kita berdoa, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan hadir di tengah ibadah kami pada saat ini. Setiap pujian yang kami naikkan, Tuhan berkenan. Setiap doa yang kami panjatkan, Tuhan boleh mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Ingat, kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan itu adalah seperti carang pohon yang
cangkokkan kepada pokoknya. Jadi kita bersama-sama kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk katakan, Yesus pokok dan kita adalah caranya. Semua semangat dan puji Tuhan dengan segenap hati. Berdiri, pakai gerakannya, jangan lupa. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Sekali lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan italah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi, Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya, Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah, pastilah kau akan berubah. Semuanya tepuk tangan dulu ya. Haleluya. Tuhan itu mengasihi kita. Ketika Tuhan mengasihi kita, itu Tuhan buktikan. Buktinya apa? Bahkan sampai Tuhan menderita dan mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita. Itu bentuk kasih Tuhan, itu wujud kasih Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekarang semuanya yang mengasihi Tuhan tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan bahwa kasih Yesus itu tinggi sekali, melebihi segala-galanya dan lebih dalam dari lautan yang luas. Haleluya. Katakan setinggi-tingginya langit. Pakai gerakannya, jangan lupa ya. Haleluya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah
Yesusku, sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Haleluya. Sekarang boleh duduk. Sekarang boleh duduk lagi, dan kita akan siap-siap belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik, belajar firman Tuhan itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kita. Kenapa sangat penting? Yesus sendiri mengajari kita bahwa belajar firman Tuhan itu adalah hal yang penting. Jadi, Tuhan mengajar kita untuk belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan tentunya. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang kita dengar. Katakan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Semuanya ini ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan tidak berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi ya, kita nyanyi. Katakan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan
berdoa untuk orang yang kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersuka cita karena kami boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kebebasan Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya firman yang kami pelajari pada pagi hari ini, saat ini itu boleh menguatkan iman kami dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari kehidupan kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami akan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan belajar firman Tuhan yang ada di kitab Markus pasal yang keempat. Markus, hurufnya M, pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Nah, tapi Om Did gak akan bacakan, Om Did akan cerita aja apa yang ada di sana supaya adik-adik bisa mengerti. Tapi harus baca sendiri loh ya nanti. Harus baca sendiri Alkitabnya. Supaya apa? Supaya kalau nanti Om Didit yang menyampaikan ternyata ada yang salah, adik-adik bisa ngoreksi, adik-adik bisa tahu. Supaya Om Didit ketahuan, Om Didit itu nggak ngawur. Oke? Oke, ayo. Nah, di Markus pasal yang keempat itu diceritakan tentang seorang petani. Benar, petani yaitu orang yang punya pekerjaan menanam. Apa saja yang ditanam, ya terserah mereka. Kalau mereka petani beras, yang ditanam ya padi. Kalau mereka petani kedelai, mereka menanam kedelai dan sebagainya. Apapun itu. Yang jelas, petani itu adalah orang yang sangat suka untuk menumbuhkan benih untuk dilihat hasilnya. Nah, pada suatu kali Tuhan Yesus menceritakan ada seorang penabur. Dia itu yang menaburkan biji di ladangnya. Ketika benih-benih itu ditaburkan, ternyata tidak semua jatuh di tempat yang diinginkan. Yang pertama ada yang jatuh di pinggir jalan. Mungkin ketika ditaburkan tiba-tiba kekenter sama angin, bus gitu. Jadi harusnya nyampe di tempat yang sudah disediakan, tapi malah kena angin sehingga jatuhnya di pinggir jalan. Tetapi nggak apa-apa, benih itu nggak diambil, nggak dibersihkan, dibiarkan saja, dibiarkan tumbuh. Yang kedua, ada juga yang ketika ditaburkan itu larinya ke tanah yang punya banyak batu, yang ada batu-batunya. Tapi nggak apa-apa, tetap ditabur lagi. Ada juga ketika ditaburkan itu jatuh ke yang kena semak durinya. Jadi di situ ada banyak tanaman lain yang sudah tumbuh duluan. Tapi petani itu juga biar nggak apa-apa, biar nanti tumbuh. Tetapi yang lain ada juga yang ditabur itu jatuh ke tempat yang semestinya, ke tanah yang subur, ke tanah yang baik. Nah, setelah petani itu menunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya, benih yang tadi ditabur mulai tumbuh. Yang di jalan dulu. Yang di jalan, ketika benih itu ditabur, setelah petaninya pulang, ternyata ada burung yang datang. Kemudian benihnya itu dipatokin sama burungnya. Pertanyaannya, kalau dipatokin sama burungnya, benihnya tumbuh apa enggak? Siapa yang bilang tumbuh di perutnya burung? Ya, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Ketika burung itu mematok benih yang ada di pinggir jalan, kenapa? Itu sudah jadi makanan burung, jadi benihnya nggak bisa tumbuh. Nah, benih yang lain tadi yang jatuh di tanah yang ada batu-batunya, ternyata walaupun ada batu-batunya, benih itu bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh, tetapi ketika benih itu tumbuh semakin besar, dia butuh air semakin banyak. Nah, batu itu tanahnya tuh tipis, jadi nggak cukup memberikan makanan buat benih itu. Akhirnya benih itu mati.
akhirnya mati, nggak bisa bertumbuh dengan baik. Bertumbuhnya di awal-awal saja, tapi habis itu mati. Kemudian yang ketiga, ada yang jatuh tadi di mana? Di semak-semak, di rerumputan, yang di situ tumbuh berbagai macam tumbuhan. Ada yang berduri, ada yang beracun. Ketika ada di situ, benihnya jatuh di situ, benihnya ternyata apa? Bisa tumbuh. Ketika benihnya tumbuh, itu lama kelamaan pohonnya kan semakin besar. Ketika semakin besar, ternyata tumbuhan yang ada di sana, yang ada durinya, yang ada racunnya, itu mepet semua. Ketika mepet semua, akhirnya biji yang tadi tumbuh tadi, lama-lama dia nggak kuat. Kenapa? Karena dia kalah bersaing. Karena dia kalah cepat bisa dapat makanan. Akhirnya benih itu pun mati. Nah, terus bagaimana dengan benih yang terakhir? Yaitu benih yang jatuh di tempat yang semestinya, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur. Benih yang jatuh di tanah subur, ternyata benih itu bisa tumbuh dengan baik, bisa tumbuh dengan sehat, dan pada akhirnya dia bisa semakin besar dan menghasilkan buah yang menghasilkan panen 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih yang ditabur itu adalah firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab, itu adalah seperti benih yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita ini adalah tanah-tanahnya. Nah, kita mau jadi tanah yang mana? Mau tanah yang berbatu-batu? Mau tanah yang semak durinya ada? Atau mau tanah yang ada di pinggir jalan? Tuhan menaburkan benih firman Tuhan kepada kita. Sikap kita itu akan menentukan jenis tanah mana kita akan menjadi tempat benih itu ditaburkan. Kalau kita punya sikap yang salah, bisa saja firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi, walaupun mungkin ketika kita dulu di gereja kita bengong dengerin firman Tuhan, tapi ternyata ketika ditanya apa, nggak tahu nggak, akhirnya nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena mungkin kita punya sikap hati yang salah, sehingga benih yang Tuhan taburkan kepada kita, firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak tumbuh dengan baik. Atau mungkin kita itu memiliki sikap hati seperti tanah yang penuh batu-batu. Ketika ada firman Tuhan kita bilang, yes, aku bisa. Ketika ada firman Tuhan mengatakan, anak-anak, hormatilah orang tuamu. Yes, aku harus hormat sama orang tua. Tetapi ketika kita tahu kita harus menghormati orang tua, kemudian kita di rumah, orang tua membuat kita kecewa, orang tua membuat kita jengkel, kemudian kita merasa, nggak mau udah sama mama sama papa kayak gitu terus kok, nggak mau aku. Nah, akhirnya sikap kita membuat kita menjadi tanah yang berbatu-batu tadi. Atau mungkin kita punya sikap yang berbeda lagi, seperti yang ada di semak duri tadi, benih yang jatuh di semak duri. Jadi ketika kita terima firman Tuhan, misalnya ada firman Tuhan, jangan mencuri, jangan berbohong, kita bilang, yes, aku tidak akan mencuri, aku tidak akan bohong. Kemudian ketika kita di sekolahan, kita ada di sekolahan ya, ketika di sekolahan, atau mungkin kita yang saat ini ada belajar di rumah, kemudian ada yang namanya ujian. Ketika ujian, di situ kita lihat teman-teman, mereka semuanya pada nyontek.
mereka pada ngepek. Kita ingat, aku tidak boleh bohong. Tapi ketika lihat teman-teman, wah, tapi aku ini tidak bisa. Kok teman-teman asik ya nyontek ya? Atau ketika ujian daring, sudah ada pesan, tidak boleh buka catatan dan tidak boleh tanya sama papa mama. Ujiannya di rumah. Papa dan mama mungkin juga nggak nungguin. Gurunya nggak ngawasin. Kemudian ketika ada soal nggak bisa, apa yang adik-adik kerjakan? Firman yang didengar, jangan mencuri, jangan berdusta. Tetapi tetap nggak mau. Dan ketika kita tetap melakukan itu, akhirnya kita ngepek. Artinya apa? Kita seperti tanah yang berduri, penuh semak duri, sehingga firman Tuhan yang Tuhan taburkan kepada kita itu menjadi tidak bisa tumbuh, dan akhirnya firman Tuhan itu mati. Nah, sekarang sikap hati yang keempat. Ini sikap hati yang paling Tuhan inginkan untuk kita tunjukkan. Kenapa? Karena dengan sikap hati yang benar itu akan membuat hati kita, membuat diri kita itu seperti tanah yang subur. Tanah di mana benih bisa tumbuh dan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Nah, bagaimana supaya kita menjaga diri kita? Bagaimana kita bersikap supaya diri kita itu menjadi tanah yang baik? Nah, sikap yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, ingat, Om Didit selalu katakan, baca firman Tuhan, baca Alkitab kalian. Jadi sikap kita untuk menerima firman Tuhan, untuk menunjukkan kita ini benih yang baik, ya kita mesti harus mau menerima. Bagaimana mau menerima firman Tuhan itu? Salah satu wujudnya, kita mau mengulang firman Tuhan yang kita dengar dari gereja atau dari ibadah. Caranya gimana? Baca Alkitabnya. Baca Alkitabnya. Om, kalau pakai Alkitab HP boleh nggak? Nggak apa-apa. Boleh, nggak apa. Tapi jangan dipakai alasan. Ma, aku mau baca Alkitab, pinjam HP-nya dong. Ternyata nggak dipakai baca Alkitab, malah nonton YouTube. Itu nggak boleh. Baca Alkitabnya, mau pakai HP, mau pakai buku, terserah. Tapi Om bisa sarankan baca Alkitab yang bentuknya buku. Itu akan menolong kita banyak. Itu adalah sikap kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan supaya bertumbuh dengan baik. Kita ulang firman Tuhan, kita baca Alkitab kita. Dan setelah kita baca, itu kita renungkan. Kita baca berulang-ulang, supaya apa? Supaya firman Tuhan itu benar-benar masuk dalam diri kita. Sehingga ketika ada tantangan, misalnya ya, ketika tadi kita mengerjakan soal, sementara nggak ada orang yang lihat, nggak ada papa mama, sementara ada HP yang bisa kita lihat untuk cari di Google. Ketika ada pertanyaan yang nggak bisa, ketika kita mau melakukan yang tidak benar, kita ingat, oh ya, firman Tuhan mengatakan tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta, jadi nggak boleh buka itu. Hatinya tetap teguh, tidak, aku bisa, tidak, pokoknya aku mau menuruti firman Tuhan. Nah, kalau itu kita lakukan, kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang Tuhan kehendaki, yaitu pribadi yang menjadi tanah subur, tempat firman Tuhan bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, jadi pesan Om Didit pada pagi hari ini satu tok ternyata. Apa? Baca Alkitabnya. Nah, baca Alkitabnya dari Kejadian sampai Wahyu. Yang kelas 4 sampai kelas 6
Ayo, mulai baca dengan tekun, baca dengan teratur. Supaya apa? Supaya kita semua ngerti apa kata firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu secara lengkap. Ingat, Alkitab bukan hanya berisi firman Tuhan yang menuntut kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tetapi di Alkitab ada banyak cerita yang bisa kita nikmati, banyak cerita yang bisa kita baca, cerita yang lucu, kemudian ada juga cerita yang menegangkan, ada juga cerita yang menakutkan. Tapi semua cerita itu adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita untuk apa? Supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, jadi pesannya pada saat ini tetap baca Alkitab kita. Selamat membaca Alkitab. Kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Semuanya berdoa, kita akan berdoa ya buat negara kita dan bangsa kita supaya segera Tuhan bebaskan dari segala sesuatu yang tidak baik sehingga kita semua bisa menjalani hidup dengan normal kembali. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu. Setiap apa yang kami dengar pada pagi hari Tuhan, kiranya itu menguatkan iman kami dan menguatkan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk bangsa kami dan negara kami. Tuhan, lepaskan dari kesesakan yang saat ini sedang melanda. Tuhan, bebaskan dari segala sesuatu yang saat ini membuat bangsa kami ada dalam kondisi yang tidak baik. Kami percaya Tuhan mengasihi negeri kami, Tuhan mengasihi bangsa kami, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan turun atas kami semua, atas anak-anak-Mu yang saat ini boleh bersama-sama beribadah, dan juga nanti atas semua orang yang juga boleh melihat tayangan ini. Kiranya mereka semua diberkati dan kami semua boleh menikmati segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami selesai dalam ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, haleluya, amin.